Ya, dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Agnea Karista Loheni, saya dari kelas 81. Di sini saya ingin mempresentasikan IPA bab 5 unsur senyawa dan campuran. Dimulai dari bagian A, unsur. Di sini saya akan menunjukkan gambar kelima unsur logam. Kelima unsur logam pada gambar merupakan logam yang sering dimanfaatkan bagi kebutuhan manusia sehari-hari. Besi adalah logam yang umum digunakan dalam berbagai perkakas. Emas, perak, dan tembaga termasuk dalam golongan logam mulia. Dan timah adalah logam yang dijadikan campuran untuk membuat perunggu. Perunggu umumnya merupakan campuran logam timah dengan tembaga. Kita masuk ke bagian 1, berkenalan dengan unsur. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat. Semua zat terlihat ataupun tidak terlihat terdiri atas unsur. Zat dapat terdiri atas satu unsur. Dalam bentuk ini disebut juga sebagai unsur murni. Zat juga dapat terdiri atas beberapa unsur. Bentuknya dapat berupa senyawa ataupun campuran. Dibutuhkan bahasa universal agar pengenalan terhadap unsur ini mudah dilakukan. IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry adalah organisasi yang bertugas memastikan bahasa universal ini diwujudkan dalam mengenal unsur-unsur di seluruh dunia. Di sini saya akan menunjukkan tabel nama unsur dalam bahasa Indonesia dan nama unsur dalam bahasa universal atau bahasa Latin, dan juga simbol unsurnya. Ilmuwan telah mengidentifikasi 118 unsur, terdiri dari 94 unsur alami dan 24 unsur sintetis. Unsur-unsur ini dikelompokkan berdasarkan sifatnya yang terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Sifat kimia berkaitan dengan reaksi unsur terhadap zat lain, sementara sifat fisika mencakup kondisi fisik unsur seperti warna, bentuk, kerapatan, titik leleh, titik didih, dan daya hantar listrik ataupun panas. Selain itu, ada juga sifat atomik yang berkaitan dengan model atom seperti energi ionisasi, afinitas elektron, konfigurasi elektron, jari-jari atom, dan keelektronegatifan. Di sini saya juga akan menunjukkan gambar pengelompokan unsur logam dan non-logam. Berdasarkan sifat fisika dan kimia suatu unsur, ada 3 kelompok besar yang utama, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Metaloid adalah unsur-unsur yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Kemudian kita masuk ke bagian A, sifat-sifat unsur logam. Sifat fisik unsur logam sangatlah unik. Di satu sisi, dia dikenal sebagai bahan yang kuat dan keras, namun logam juga mudah ditempa dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Dalam unsur logam terdapat atom-atom penyusunnya yang terikat dengan sangat kuat. Dikarenakan hampir semua unsur logam berpadat, ada unsur logam yang digolongkan sebagai logam tetapi bentuknya tidak padat melainkan cair, yaitu air raksa. Unsur-unsur logam dapat berubah bentuk jika diberi perlakuan, tetapi unsur logam dapat kembali padat dan tetap pada bentuk setelah perlakuan dihentikan karena ikatan antar atom penyusunnya yang kuat. Sifat lain unsur logam adalah memiliki kemampuan menghantarkan listrik dengan baik. Unsur logam secara umum dapat dibedakan dari unsur non-logam karena terlihat menyilap. Kilapan permukaan logam berasal dari pantulan cahaya yang diserap oleh partikel dalam atom yang disebut dengan elektron. Di sini saya akan menunjukkan contoh gambar unsur logam. Selanjutnya, B. Sifat-sifat unsur non-logam. Jumlah unsur non-logam yang ditemukan dan dikenali dalam semesta ini hanya 17 unsur yang terdiri atas 11 unsur non-logam reaktif dan 6 unsur dari golongan gas mulia. Di sini saya akan menunjukkan tabel wujud unsur non-logam pada suhu ruang. Unsur non-logam ada yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk unsur murninya, ada juga yang dimanfaatkan dalam bentuk senyawanya dengan unsur-unsur lain. Selanjutnya, bagian kedua, ada unsur, ada atom. Kertas A4 yang dipotong-potong mewakili sebuah unsur. Secara kasat mata, unsur dapat diamati. Unsur sebetulnya mengandung partikel yang bentuk dan ukurannya sama. Partikel ini adalah bagian yang paling kecil dalam suatu unsur. Inilah yang disebut sebagai atom. Sebagai contoh model atom yang digunakan, teori atom Bohr, yaitu saya akan menunjukkan gambar 5.11. Pada atom terdapat 3 subpartikel, yaitu proton, neutron, dan elektron. Neutron membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak dalam lintasan membentuk awan elektron. Bisa diibaratkan jika pada tata surya benda langit mengitari matahari,
dan bertahan di orbitnya karena ada gaya gravitasi matahari, maka elektron berada di lintasannya mengelilingi inti atom karena ada gaya elektromagnetik. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, sedangkan elektron bermuatan negatif. Unsur-unsur yang memiliki jumlah elektron valensi sama umumnya memiliki sifat-sifat yang mirip. Persamaan sifat ini yang kemudian digunakan sebagai salah satu cara untuk mengelompokkan unsur dalam sebuah sistem yang disebut dengan tabel periodik. 3. Mengintip tabel periodik unsur. Saya akan menunjukkan gambar tabel periodik seperti ini. Tabel periodik unsur memuat seluruh unsur yang ditemukan baik alami maupun buatan. Tabel ini pertama kali diinisiasi oleh Dmitri Mendeleev pada abad ke-19 yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan sifat yang mirip dan membaginya ke dalam golongan-golongan. Prediksinya terbukti akurat. Tabel periodik ini diperbarui oleh IUPAC dengan penambahan terakhir pada November tahun 2016 yang mencakup 4 unsur sintetis. Kemudian kita masuk ke bagian B, senyawa. Senyawa dapat terbentuk karena adanya 2 unsur atau lebih yang berikatan secara kimia. Contohnya adalah senyawa H2O atau yang sudah sangat dikenal sebagai air. Senyawa terbentuk ketika unsur-unsur berikatan dan zat yang terbentuk memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Wujud senyawa juga bisa sangat berbeda dengan unsur pembentuknya. 2 unsur yang berbahaya dalam bentuk murninya dapat menjadi sangat bermanfaat dalam bentuk senyawa seperti dalam tubuh manusia. Senyawa memiliki komposisi tetap seperti air yang selalu terdiri dari jumlah hidrogen dan oksigen yang tetap. Senyawa hanya dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia.